Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan bahagia teruntuk pemirsa UGTV yang pada hari ini tentu akan menyimak perbincangan UG Talk eksklusif tentang serial IKN. Dan mudah-mudahan talk show ini memberikan wawasan ataupun bagaimana informasi terkait dengan progres pemindahan ibu kota yang secara legal formal termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang diundangkan tanggal 15 Februari tahun 2022 dan dilanjutkan dengan beberapa produk hukum turunan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 63 yang akan menjadi bahan perbincangan serial IKN kali ini. Pemirsa UGTV tentunya dalam kaitan dengan pemindahan ibu kota ini banyak sekali beberapa contoh pemindahan ibu kota seperti yang sudah dibahas dalam serial IKN sebelumnya, dan perlu menjadi salah satu pertimbangan buat kita bahwa keputusan politik ini tentu dalam implementasinya memerlukan waktu, tidak semudah membalikan tangan. Tapi kita percaya bahwa pemerintah sudah menyiapkan berbagai rencana terkait dengan mimpi bangsa Indonesia untuk mempunyai ibu kota yang sesuai visi misinya adalah menjadi kota dunia untuk semua. Nah, untuk perbincangan kali ini saya tidak sendiri, ini ditemani oleh teman-teman yang luar biasa dan kece-kece nih. Yang di sebelah kiri ini Pak Dr. Tubagus Maulana, ya, beliau ini adalah Direktur Program Pasca Sarjana Magister Teknologi dan Rekayasa, betul ya Pak Bembe ya? Betul. Apa kabar nih, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini kenapa juga diajak ngobrol-ngobrol kali ini? Karena beliau kepakarannya tentu terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pemirsa tahu persis bahwa salah satu konsep kota yang akan dikembangkan di IKN adalah Smart City. Sampai jumpa kembali nih Pak Bembe ya, kita ngobrol-ngobrol nanti. Berikutnya di sebelahnya nih Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Gunadarma, Dr. Heris Prapto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Prof. Ini kelihatannya udah kangen kita nggak kesana lagi ya? Iya Prof. Tentunya terakhir kan udah cukup lama ya. Ya Desember ya. Kesana? Saya di akhir November Prof. Akhir November. Kalau kita mungkin belum terlalu lama ya. Saya kebetulan sama Pak Tubagus itu tanggal 11 Maret tahun 2022 ya. Hari ulang tahun Ketika hari PPU ulang tahun Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Baik, nanti ini Pak Heri ini dari Teknik Sipil khususnya air ya. Atau Ya, apa aja nih sebenarnya? infrastruktur lah. Infrastruktur ya. Nah, ini relevan juga nanti dengan perbincangan kita. Kemudian yang paling ujung nih pelaksana tugas Kaprodi Teknik Arsitektur Dr. Agus Dharma. Apa kabar Pak? Baik Pak. Nah, ini siap-siap nih bagaimana nih IKN ini kan salah satu apa ya, kalau dari sipil dan arsitektur terutama di periode pertama ya. Laboratorium Menggerak Malang. awalnya biasa situ gitu ya. Icon. Baik, teman-teman. Jadi sebelum kita lanjutkan ngobrol ini, kita lihat dulu bagaimana mimpi bangsa Indonesia tentang konsep IKN di masa depan itu seperti apa. Karena ini begitu luar biasa yang nanti akan kita coba cermati, walaupun mungkin Peraturan Presiden Nomor 63 itu tidak akan selesai satu hari dibahas gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini adalah semacam prolog, sehingga serial berikutnya akan kita bahas satu persatu per sektor ataupun mungkin per bab gitu ya. Nah, untuk itu kita lihat tayangan berikut ini. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan
sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup, live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung Ibu Kota Nusantara, budaya kerja seamless dan integrasi dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu Kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu Kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045. Itulah sedikit gambaran tentang cita-cita bangsa Indonesia yang luar biasa ya. Bagaimana secara visualisasi itu digambarkan seperti apa sih Ibu Kota Nusantara. Ya tentu kalau melihat dari tayangan tadi kelihatannya memang serba wah dan serba indah kan gitu. Kadang-kadang memang mimpi ini kan menjadi motivasi buat kita semua. Saya tertarik ini kita komentar ringan dulu nih terhadap visualisasi tadi ya. Kalau menurut Pak Agus nih ketika akhirnya pindah gitu IKN gitu. Kemudian melihat mimpinya seperti itu. Yang pertama kali bukan kesan, apa yang terpikirkan dari sudut pandang arsitektur melihat cita-cita bangsa Indonesia seperti ini gitu kan. Padahal kan kondisi existing itu kan nanti akan kita kupas juga kan masih bentang alamnya relatif masih hutan dan tentunya dengan jumlah penduduk yang populasinya masih tidak sepadat di Jawa yang memang salah satu pertimbangan untuk pemindahan ibu kota kan itu ya masalah kepadatan. Nah kira-kira apa sih kesan pertama Pak Agus nih ketika mau lihat wah ini pindah nih gitu dari sisi sudut pandang arsitektur, silakan Pak Agus. Jadi kalau kita lihat tayangan tadi sekilas ya tentang gambaran umum di IKN itu kelihatan sekali ada sebuah
penerapan paradigma baru ya, Ya. dalam proses pembangunan, di mana biasanya kita mengeksploitasi alam, gitu ya, manusia mengeksploitasi alam, jadi sekarang dibalik, Ya. kita bagian dari alam, jadi coexisting istilahnya antara manusia dengan alam. Nah, konsep ini sebenarnya sudah mulai digaungkan di negara-negara maju. Tapi sayangnya mereka, ya ini kan baru kesadaran dari lingkungan hidup itu mulai tahun-tahun sekitar tahun-tahun 80-an lah. Ya. Mulai gencar dipropagandakan lah di seluruh dunia. Ya sayangnya udah terlanjur, alamnya banyak habis gitu. Tapi Nah ini belum- kita tidak ada kata terlambat tapi kan. ya, nah ini justru kita keuntungannya kalau kita lihat ya, justru karena sejak awal, jadi mulai dari nol. Dari nol ya. Jadi tantangan sekaligus juga peluang untuk bisa menciptakan apa yang menjadi paradigma baru pembangunan yang sudah sebenarnya sih bukan yang sesuatu yang baru ya. Ya. Diterapkan dalam sebuah kota. Ya. Seperti kita tahu seperti apa? Forest City, Spong City, Smart City. Smart City. Nah itu kelihatannya peluang yang sangat besar karena kita mulai dari awal. Ya. Asal dalam perjalanan nanti bisa mengawal dengan konsisten. Ya. Kira-kira gitu. Jadi artinya sebenarnya ada paradigma baru, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut tentang prinsip dasar pembangunannya gitu ya. Ya. Terutama kaitannya dengan tadi ya, bahwa kita harus harmoni dengan alam. Itu kan salah satunya tujuan dari IKN itu kan memang kota berkelanjutan gitu ya. Sehingga nanti tercermin di dalam semua sektor itu semua serba berkelanjutan gitu. Pak Heri, gimana nih ketika tahu bahwa IKN akan pindah? Teknik sipil ini kayaknya yang pertama kali turun nih kelihatannya ya. Memang kalau tadi mungkin menyambung Pak Agus tadi ya, paradigma baru sekaligus mimpi baru kan. Ya. Nah kalau kita lihat itu ya begitu kita ke sana gitu ya. Kalau mungkin di peta tidak terlalu ini, tapi begitu kita ke sana yang terbayang di kita adalah ini kerjaan yang Luar biasa. sangat besar, luar biasa dan berat. Artinya apa? Karena lokasi tersebut itu boleh dibilang infrastrukturnya masih minim kan. Minim ya. Dan dengan penyangganya pun masih minim. Tetapi kalau kita lihat sampai saat ini saja itu sudah mulai, artinya sudah banyak dibangun kan. Mungkin bagaimana memotong waktu dengan bangun jembatan, gitu ya, jembatan penghubung itu ya, Pulau Balang itu kan. Kemudian juga bagaimana penyediaan air baku, biarpun nanti di Kalimantan itu kan, karena sekarang masalah air ini sekarang yang jadi momok di semua bagian, bukan hanya di Indonesia, semua negara itu momok mesti akan masalah air bersih. Kemudian juga transportasi, bagaimana di situ ada sungai, ada jalan dan bagaimana, dan terakhir mungkin kita waktu ke sana kan jalan itu sudah dilebarkan, row-nya mungkin dia bisa 30-40 meter. Ya. Itu saya kira memang ya itu tadi, dengan mimpi ini mau nggak mau kerjanya harus keras benar. Nah untuk teknik sipil ya tadi, infrastrukturnya memang tantangannya berat karena memang kalau lihat lokasinya, tanahnya yang dalam tanda petik memang tidak terlalu bagus sebetulnya. Kemudian kita belum tahu kedalamannya ya, mungkin kedalamannya ini juga cukup dalam gitu ya, artinya tanah kerasnya cukup dalam. Kemudian lokasinya yang secara ini flat, dalam artian beda tingginya tidak tinggi, artinya kalau untuk pengelolaan air itu justru akan menyulitkan gitu. Menantang ya. Iya, karena Kenapa ada istilah kita susah menampung. Spong City juga ya? Nah itu makanya arahnya kan Spong City. Kalau beda kalau mungkin kalau tinggi kan kita tinggal bangun bendungan apa yang besar kan itu sudah bisa mencukupi semua. Tapi kan kalau kita lihat Sepaku Semua kemarin kan juga tinggi bendungnya cuma 25 meter. Artinya kan itu juga nggak terlalu besar gitu lah, artinya untuk cadangan air dan sebagainya. Saya kira memang kalau kita lihat dari teknik sipil, ya penyediaan infrastruktur ini akan menjadi tantangan yang sangat besar. Ya, ini saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya, dimulai dari nol gitu ya.
Dan kita tahu persis bahwa titik nol IKN itu kan juga di tengah hutan gitu ya. Ini jadi saya teringat kalau benchmark pemindahan ibu kota ini kan Pak Bambi tahu persis lah. Salah satu yang menjadi rujukan dari pimpinan bangsa ataupun yang menyusun konsep IKN yang akhirnya ke tengah hutan itu kan ada dua ya yang menjadi rujukan. Pertama mungkin Pak Bambi tahu persis ya rivalitas Sydney dan Melbourne gitu ya. Akhirnya ada jalan politik jalan tengah gitu ya di hutan di Canberra. Ketika itu katanya masih desa kecil dan itu hutan juga gitu kan. Iya. Atau kita bisa merujuk perpindahan di Brazil ya, Rio de Janeiro yang di daerah pesisir ya mungkin kayak Jakartanya kan udah padat, macet dan seterusnya, ada ketimpangan ekonomi dengan pedalaman di hutan Amazon gitu ya. Sehingga nanti akhirnya pindah lebih ke tengah-tengah Brazil gitu ya, yaitu Brasilia kan gitu. Jadi artinya kalau menurut saya sendiri tantangannya kan luar biasa dari nol, kondisi existing itu hutan, apalagi mungkin nanti ada hutannya juga hutan tanaman industri dengan juga ada beberapa galian tambang dan hutan hujannya yang dulu itu masih, kan dulu kan Kalimantan itu terkenal dengan paru-paru dunia gitu ya. Kemudian karena pembangunan seperti yang Pak Agus katakan ada eksploitasi gitu ya terhadap pembangunan ekonomi sehingga ada konversi ke kelapa sawit. Nah kalau ke Pak Bambi sendiri ya kan kesana melihat kondisi existing seperti itu dan Pak Bambi pasti tahulah udah melanglang buana terkait dan konsep smart city-nya gitu. Nah kira-kira perlu berapa tahun sih estimasi Pak Bambi gitu ya. Walaupun kemarin kan Pak Bambi sempat diskusi juga ya bahwa infrastruktur telekomunikasi kan udah dibangun gitu ya dengan Telkom termasuk di PPU ya. Itu kan PPU itu kan sering disebut dengan mitra IKN ya, bahkan mengklaim mereka sebagai serambi IKN. Nah ini tentunya Pak Bambi dari informasi awal kemarin berdiskusi, pernah ke titik nol juga kan ya? Ya. Sinyalnya masih bagus kan di sana ya? Sinyal bagus. Bagus ya, mungkin pasti udah dipersiapkan. Ya, karena kira-kira itu pusatnya. apa nih tanggapan Pak Bambi terkait dengan smart city ini, mimpinya, karena ini kan luar biasa. Nanti akan kita diskusikan lebih detail ya mengenai indikator kinerja utamanya. Silakan Pak Bambi. Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau saya melihat sebetulnya tadi sama dengan Pak Agus dan Pak Heri, sesuatu yang dari nol itu akan tentunya akan lebih mudah. Ada sulit juga dan juga bisa mudah karena kita bisa mengatur, menata sejak awal gitu ya, sejak awal. Apalagi kalau kita bicara infrastruktur telekomunikasi misalnya ya, kalau kita mengubah jaringan di Jakarta misalnya, itu luar biasa masif ya, effortnya. Karena jalan sudah jadi, dibongkar lagi, di sana kan masih kosong ya, sehingga perencanaan itu akan lebih mudah dan tentunya bisa tertata dengan rapi. Nah kalau saya sih sebetulnya lebih optimis dengan smart city itu memang dibangun di kota yang memang 100% baru gitu, arah yang baru. Ya tantangan dari kabelnya juga lebih mudah ya. Lebih mudah kan gitu ya. Mau pakai kabel atau mau menggunakan mungkin fixed wireless atau sebagai last mile ya itu akan lebih mudah ya dalam penataan itu. Dan tentunya kendala-kendala juga bisa terlihat sejak awal gitu karena kita sudah menata katakan bangunan tinggi di mana dan sebagainya, kemudian area hijau di mana kan gedung-gedung di mana semua sudah tertata dengan rapi, sudah ada planningnya. Maka untuk infrastruktur telekomunikasi nanti juga ke arah pusat data tentunya akan lebih mudah dalam hal desain ya. Meskipun tantangan setiap wilayah tentunya akan berbeda ya gitu ya. Ya propagasi ya terkait dengan kelembaban dan sebagainya itu juga akan mudah. Tapi saya tetap optimis. Dan kalau ditanya berapa tahun itu relatif, tergantung percepatannya itu bisa cepat bisa juga lambat. Tapi saya yakin pasti akan dikejaran itu adalah sebagai backbone. Salah satunya memang investasi yang luar biasa kan itu ya. Kalau soal SDM ya rasanya sih para pakar-pakar kita juga masih mumpuni ya. Baik, nah nanti kan tadi dikatakan bahwa ini kan bukan mimpi di siang hari bolong ya, bukan berarti tanpa perencanaan lah istilahnya kan gitu ya. Bahwa secara konsep IKN itu kan dibangun dan tentunya akan ditindaklanjuti dengan perencanaan detail lah. Nah ini kali ini kita akan coba lebih mengerucut ya, bagaimana peraturan presiden khususnya nomor 63 tahun 2022 itu kan tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara gitu ya. Dan di situ tergambarkan bagaimana step by step mimpi tadi yang secara visual itu memang luar biasa itu akan dibangun melalui pentahapan
Sebenarnya tadi kalau soal mengacu ke peraturan presiden memang tahapannya sampai 2045. Ini kan sinkron dengan visi Indonesia 2045 kan gitu ya. 1 abad kita merdeka nanti gitu ya. Bahkan tahapan pertama itu nanti insya Allah tahun depan itu akan ditandai rencananya katanya adalah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kita kan gitu ya. Nah, terkait dengan tadi bahwa itu bukan sekedar mimpi dan itu memang sudah direncanakan, nah, kita akan bahas lebih detail bagaimana prinsip dasar pembangunan IKN dan tentunya keberhasilan dari pentahapan itu akan diukur dengan seperangkat indikator kinerja utama. Ada tonggak-tonggak ya ataupun pentahapan sehingga mimpi itu sedikit demi sedikit mulai terwujud walaupun nanti kita berbicara katakanlah kalau 2045 sekarang 2022 itu kan sekitar 23 tahun lagi kan gitu ya. Dan memang perlu kesabaran, perlu etos kerja, perlu energi yang luar biasa. Nah, untuk melihat apa saja prinsip dasar dan indikator kinerja dalam pembangunan IKN, kita lihat tayangan berikut ini. Nah, begitulah terlihat ya bagaimana ini sebenarnya rujukannya adalah bab 2 sebenarnya itu. Tentang visi, kemudian tujuan dan prinsip dasar pembangunan IKN. Kalau tadi sekilas terlihat ada 8 prinsip ya yang sebenarnya itu diturunkan dari 3 tujuan utama pembangunan IKN. Yang pertama adalah kota berkelanjutan, kemudian yang kedua adalah sebagai identitas nasional. Kemudian yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. Nah, 3 tujuan utama itu memang akhirnya pengejawantahan dari visi IKN sebagai kota dunia untuk semua. Nah, visi itu kan mimpi gitu. Dan akhirnya dengan 3 tujuan itu dirinci, di breakdown menjadi 8 prinsip. Gitu. Memang kelihatan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus juga ya, bahwa keberlanjutan menjadi isu utama. Karena visi itu dibangun juga salah satu dasar pertimbangannya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan ya, Sustainable Development Goal. Bagaimana kita mengharmonikan, menselaraskan antara pembangunan ekonomi, penguatan sosial, tetapi juga tidak merusak alam. Nah, itu kan bagaimana kita menselaraskan ketiga aspek ini kan tidak mudah. Nah, sehingga akhirnya tadi titik beratnya di kota berkelanjutan itu setidak-tidaknya yang ada 5 lah prinsip yang turunan dari kota berkelanjutan gitu. Yang pertama adalah selaras dengan alam gitu kan. Kemudian adalah terhubung aktif dan mudah diakses gitu kan. Kemudian juga terkait dengan rendah emisi karbon. Nah, ini juga nanti Pak Bembi nih bagaimana energi terbarukan gitu kan. Kemudian juga aman dan tengah, sirkuler dan tangguh. Sirkuler itu kalau dari perspektif ekonomi kan pendekatan linear tradisional itu kan seolah-olah kita buat barang setelah itu buang gitu. Sehingga tadi ya concern kita kemudian terhadap lingkungan kan menjadi berkurang gitu. Nah, terkait dengan prinsip dasar ini mungkin komentar singkat dulu ya. Karena dari 8 itu akhirnya diturunkan menjadi 24 indikator gitu. Nah, dari itu kan masing-masing prinsip itu kan ada 3 indikator, nanti akan kita bedah satu persatu. Tetapi jika dikaitkan dengan tadi ya, visi ataupun mimpi tadi, mungkin komentar singkat dulu dari Pak Agus nih melihat
indikator ini ya, katakan ini kan 23 tahun nih akan tercapai nih. Terutama yang selaras dengan alam, yang kira-kira Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kearifan lokal itu bisa diadopsi dalam perencanaan arsitektur gimana? Ya, Silakan, Pak. kalau kita lihat dari 8 prinsip tersebut, sebenarnya kalau saya melihat itu jiwanya itu adalah sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Dimana kalau kita lihat secara teoritis itu kan ada 3 pilar ya yang mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ya. Jadi 3 aspek itu terlihat sekali di 8 prinsip ini. Kalau lingkungan itu jelas kita harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lahan. Jadi kita nggak bisa mempush over lahan yang sudah ada. Justru kita bagaimana mempertahankan atau mengkonservasi kawasan yang ada. Kemudian kalau dari aspek ekonomi, justru itu nanti menjadi tantangan untuk kita untuk bisa menjadikan strategi istilahnya hub ya, connectivity antar kota, sehingga menjadi hub yang bisa menggerakkan perputaran ekonomi di Kalimantan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan yang terakhir sosial. Nah, ini masuk ke dalam prinsip-prinsip bagaimana kita menjaga kebinekaan, bagaimana memberdayakan masyarakat dan seperti itu ya. Jadi memang 3 aspek itu yang secara inti ya kalau saya lihat dari 8 menjiwai ke-8 prinsip tersebut. Oke, Pak Heri, dari 8 ini singkat saja, kira-kira teknik sipil ini yang menjadi ujung tombak kira-kira dari mulai selaras dengan alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, ini pasti ranahnya Pak Bembi nih, serta peluang ekonomi untuk semua, mungkin itu porsi saya gitu. Dari 8 prinsip ini mana yang ketertarikan Pak Heri ini? Tentunya gini, Prof. Jadi dari ke-8 ini sebetulnya kan selaras dengan tujuan pembangunan infrastruktur, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial dari pengguna atau masyarakat lah. Artinya semua sebetulnya nanti arahnya ke sana. Nah, cuma mungkin kalau dari aspek ini tantangan sebetulnya. Tantangannya dalam artian tadi bahwa selaras dengan alam, artinya kita membangun bukan alamnya yang kita rubah, tapi infrastruktur kita yang mengikuti kondisi yang ada. Nah, itu kan tentunya tantangannya adalah bahwa kan dalam pembangunan infrastruktur ini ada standar-standar. Nah, dengan adanya standar-standar, mau nggak mau nanti kita ya bagaimana atau menyesuaikan lah dengan kondisi alam itu. Nah, itu tugas yang berat. Dalam artian itu menantang sekali. Artinya misalnya jalan bagaimana kemiringan kelandaiannya dan sebagainya. Mungkin kalau kita lihat sekarang kan kalau kita berangkat lewat darat dari Balikpapan itu, bagaimana jalan dengan kita bayangin itu kalau nanti rame kemudian banyak kendaraan-kendaraan besar kan nggak bisa lewat. Karena kemarin aja kalau misalnya truk-truk yang misalnya kayak truk beton itu dia hanya bisa memuat sekitar 60% dari kapasitas karena tumpah. Nah, itu nanti akan menjadi tantangan. Tapi itu hal yang menarik. Saya kira selaras dengan alam memang sudah menjadi kebutuhan. Sebenarnya menarik nih kalau kita bahas. Nanti untuk Pak Bembi kita tahan dulu ya Pak Bembi ya. Karena dengan 8 ini rasanya banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Nanti kita di segmen berikutnya kita lihat sebenarnya dalam 1 tahun terakhir ini apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama di tahapan pertama. Untuk itu tetap simak serial IKN dalam UG Talk Exclusive ini pada segmen. Silakan.
berjaya. Indonesia sejak dulu kalah, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Visi ibu kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua tentu dari aspek perencanaan itu dilanjutkan dengan berbagai program-program ataupun perencanaan agar apa yang menjadi visi itu kan tercapai. Dan itu keberhasilan dalam mencapai visi dan tujuan itu akhirnya akan diukur dengan seperangkat indikator kinerja utama yang dalam segmen 1 sudah dibahas sekilas. Ada 8 prinsip dan setiap prinsip itu ada 3 indikator kinerja yang terukur, sehingga ada 24 inilah yang menunjukkan bagaimana kerja keras kita, kerja cerdas kita dalam membangun IKN yang memang memerlukan kurun waktu sampai tahun 2045. Kalau kita mengacu ke bab 6 ya, peraturan Presiden nomor 63 mengenai pentahapan dari pembangunan IKN itu kan ada 5 tahap. Tahap pertama adalah cukup singkat memang, tahun 2022 sampai 2024 gitu. Itu tahap pertama karena memang nanti akan kita lihat. Kemudian tahap yang keduanya adalah dari 25 sampai 29. Kemudian tahap ketiganya adalah 30 sampai 34 dan seterusnya. Jadi semacam pembangunan 5 tahun gitu ya, kalau 4 tahapan berikutnya setelah tahun 2025 sampai 2045. Nah, kita lihat bagaimana kemajuan pembangunan IKN khususnya untuk tahun pertama.
Karena itu kalau menurut catatan saya sih belum sampai setahun ya. Karena kan peraturan undang-undang sendiri kan tanggal 15 Februari. Kemudian peraturan Presiden nomor 63 menjadi acuan pembangunan, yaitu rencana induk IKN itu kan diundangkan tuh 18 April. Kalau tidak salah juga Pak Heri, ya itu kan kita pembangunan masif itu kan mulai itu Agustus ya. Kalau tidak salah tahun 2022 gitu ya. Jadi artinya relatif belum setahun lah. Tetapi apa saja kemajuan yang sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah ya, tentang pembangunan untuk tahap pertama, kita lihat tayangan berikut ini. Pertama, tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama, tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku ya dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%. Karena itu penting yang menjamin ketersediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi, yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas ya, itu total panjangnya sekitar 27 km ya, 3A dan 3B. Nah itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1%, karena memang baru sekitar 2 bulan, jadi tahap awal mobilisasi. Kita sekarang berada di kawasan KIPP, ya. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektar, kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan, apa saja? Istana Negara, ya, dengan segala kelengkapannya, kantor, ya. Kemudian tentu saja jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumber kebangsaan. Kalau kita lihat progres, ya, hunian pekerja konstruksi ya, terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli, tenaga terampil, nanti dilengkapi dengan masjid, ada kantin, ada kantor, ada klinik, ada toko, ada office. Nah ini 22, nanti kita lihat ada 2 tipe sebetulnya konstruksinya ini. Kalau konstruksi, tadi ada yang nanya sama saya, dibangunnya gimana? Kalau bahasa sehari-hari kayak knockdown sebetulnya ya. Jadi kalau bahasa ininya modular. Modular itu dengan ukuran tertentu ya kita bangun. Nah dari 22 ini sekarang sudah proses yang udah jadi 9. Jadi mungkin di Januari atau Februari ini udah selesai. Ini nanti akan segera dihuni. Ya, untuk persiapan sekarang pemindahan agar pekerja-pekerja ada dalam satu kawasan. Dengan 22 tower ini, kita ada bednya 3.300, bisa menampung hampir 16.000 lebih. Jadi IKN ini bukan hanya membangun saja, membangun budaya, merubah budaya. Di antaranya merubah budaya bekerja. Kadang-kadang kan kita di tempat proyek ada warung kumuh atau apa, nah itu sedang kita. Ya, jadi nanti dari sisi kesehatan baik, kamar mandi baik, makanan juga terorganisir. Kalau masjid di sana ya? Masjid, klinik? Oh ini klinik. Klinik dengan toko di sini. Nanti kita pasang ATM semua. Karena kalau kita berbicara terisi secara teoritis hampir 16.000. Itu berapa kecamatan tuh 16.000? Kelurahan. Ya, banyak. Nah, itu tempat makan ya. Itu. Nah, di sana mereka itu ada area fabrikasi seperti yang tadi ya. Karena modular, diangkut materialnya, difabrikasi, dipasang. Tadi kan saya bilang, kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini Istana Presiden. Di sebelahnya apa? Ada Bappenas, ada Sekretariat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, ada Mapes, ya, ada perekonomian, ya, ada beberapa menteri. Ada Bank Indonesia tadi ya. Jadi tadi istana itu, nah ini Sekretariat Presidennya sedang dibangun.
Nah ini progres yang ada tuh lihat. Tahapannya pertama clearing, ngebersihkan. Ya, udah hampir udah bersih lah, areanya udah ketahuan. Ada beberapa yang digali 65%, tapi ini terhadap pekerjaan clearing and grubbing. Kalau dari sisi progres keseluruhan ya baru 1,5% ya, karena memang kalau clearing and grubbing itu secara nilai relatif tidak besar. Kedua, pihak kontraktor itu secara kontraktual adalah design and build. Kita punya basic design yang harus didetailkan. Nah, proses pendetailan itu terutama berkaitan dengan kesesuaian bangunan dengan kontur yang disebut elevasi, kemudian juga karena di sini tanahnya sangat spesifik, pengujian tanah agar fondasi atau bangunan bawah betul-betul kita pilih yang terbaik, ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan denah yang betul-betul fix, ya. Kita sesuaikan antara desain dengan itu memerlukan waktu. Di depan saya sedang dilaksanakan, sudah berjalan pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Nah ini saat ini ya, ini kita akan lihat ke sana dengan latar belakang ini. Nanti akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar dan Jembatan Balang Kecil. Jembatan Balang Kecil itu nanti akan kita duplikasi gitu ya. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. Ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan pekerjaan yang terjadi itu adalah clearing, galian untuk membentuk badan jalan ya. Ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6 km. 6,3 km sampai ke arah intersectionnya sekitar 6,3 ya, 6,3 kilo kita ketemu nanti intersection. Ya itulah gambaran kemajuan pekerjaan yang relatif masih, ya belum ada apa-apanya lah dalam periodisasi itu ya yang sampai 23 tahun. Tetapi di situ menunjukkan bahwa pemerintah sudah berkomitmen bagaimana pembangunan IKN itu kan sudah dimulai. Memang terkonsentrasi di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi kalau di dalam deliniasi IKN itu kan luasnya tadi 256.000 hektar gitu. Terdiri dari nanti ada 56.000 hektar itu disebut dengan kawasan ibu kota Nusantara. Kemudian yang 6.600 hektar itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Dan ini untuk tahapan pertama kita terkonsentrasi di wilayah 1A tadi ya, terutama Istana Presiden dan lembaga-lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif gitu. Nah, sebelum nanti kita bahas terkait dengan progres tadi yang kita kaitkan dengan indikator kinerja utama, tadi sempat tertunda. Nah, dari kacamata orang teknologi gitu ya, kira-kira tadi Pak Bendi mengatakan bahwa untuk merealisasikan smart city itu kan kalau dari teknologi relatif lebih mudah gitu ya. Terutama kaitannya dengan, tapi kan kalau pembangunan infrastruktur telekomunikasi kan bagusnya udah mulai dipikirkan dengan tadi ya, infrastruktur tadi supaya tidak, kan sering tadi ya gali lubang tutup lubang. Kira-kira tanggapan Pak Bemi secara umum mengenai bagaimana walaupun masih jauh lah bahwa nyaman dan efisien melalui teknologi sebagai prinsip nomor 7. Tetapi kan melihat progres tadi kira-kira bagaimana tanggapan Pak Bemi sendiri? Ya, kalau lihat dari 8 prinsip tadi ya Prof ya.
ini sangat kental sih ya, terlihat bahwa teknologi itu bersahabat dengan alam di sini. Jadi bagaimana teknologi yang digunakan itu tentunya kan kita mengarah ke green technology ya. Karena arah sustainability tadi ya Pak Agus, Pak Heri ya. Nah ini yang dari 8 tadi saya lihat semuanya pasti ada simpul-simpul teknologi yang akan digunakan untuk mengendalikan proses-proses tadi. Karena memantau sekian banyak, itu data semua kan ya dari lapangan semuanya. Pasti juga kayak, pasti saya yakin bahwa semua dikendalikan secara dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau lihat dari tadi yang sudah dibangun, tentunya saya yakin tim yang ada di sana pasti sudah memikirkan itu ya, artinya sudah membangun, artinya dibangun sesuai dengan tadi seksi-seksi ya, jadi 1A, 5A dan sebagainya, semua pasti sudah direncanakan di simpul-simpul itu, dan nanti ke depannya pasti akan semakin kental ya manfaat teknologi. Sekarang pun dengan pembangunan pun teknologi sudah digunakan ya gitu ya. Artinya dengan kondisi lahan yang ada sekarang, kemudian dengan terrain yang ada ya, pasti itu juga akan dipertimbangkan lebih. Ya. Baik, sekarang kita coba telah satu persatu ya indikator ya. Yang pertama adalah selaras dengan alam. Saya kira itu kan sudah jelas ya bahwa nanti kan 75% itu kan green area ya. Yang terdiri dari 65% itu adalah hutan alam. Dan ini tantangannya luar biasa ya, karena di KIPP sendiri mungkin Pak Heri tahu persis ya. Sekarang kan didominasi selain yang memang masih hutan betul alam kayak Bangkirai dan Bukit Soeharto gitu ya, itu kan heterogen ya. Tetapi kalau kita lihat Pak Bembi tahu persis di titik nol itu kan itu kawasan hutan industri ya yang homogen ya dengan eukaliptus ataupun yang memang untuk industri pulp dan kertas gitu ya. Sehingga bagaimana konversi dan konservasi alam supaya menjadi hutan alam kembali itu dengan penataan, dengan penggantian pohon. Dan Pak Heri tahu persis ya, jutaan bibit kan disiapkan di Mentawir gitu ya. Dan itu tidak mudah ya, karena bagaimana yang nanti ditebang pohon industri untuk kertas itu di sela-selanya itu nanti ditumbuh tanaman endemik ataupun yang lebih heterogen gitu ya. Nah terkait dengan yang prinsip pertama nih selaras dengan alam, di situ kan ada 75% dari, oke lah mungkin itu kan jelas ya, karena memang prinsipnya kan forest city ya. Kemudian yang kedua 100 penduduk dapat mengakses ruang hijau. Nah kembali nih, bagaimana desainnya dan termasuk 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat. Ini kayak trade off ya, kalau kita membangun sesuatu maka harus menanam atau gimana gitu. Atau gimana nih Pak Agus ya terkait dengan 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan itu memang diatur nggak di arsitektur? Iya, jadi kita mengenal peraturan bangunan yang disebut dengan koefisien dasar hijau (KDH). Jadi misalnya KDH-nya misal ya 30% peraturannya. Berarti dalam satu site tersebut itu harus ada hijau 30%. Kalau peraturannya seperti itu ya. Nah itu kalau misalnya dia habiskan, dia harus mengkonversi ke dalam bangunan. Jadi kalau kita lihat misalnya ada green roof, di atas bangunan tuh ada pohon-pohonnya, itu bisa saja konversi dari lahan bawahnya yang diambil untuk ke atas. Jadi ini dia tidak mau mengorbankan, kelihatannya ya, kan ruang terbuka belum tentu hijau, kan bisa parkir, itu tidak hijau. Ya kan, ruang terbuka, ruang olahraga, apa itu belum tentu hijau. Tapi yang di sini diminta adalah hijau. Jadi artinya harus ada planting di situ, harus ada tanaman di situ. Jadi itu harus dikonversi dalam bangunannya. Jadi saya bisa membayangkan nanti bangunan-bangunannya itu banyak yang menerapkan vegetasi di dalam bangunan. Baik itu di green roofnya atau di teras-teras yang untuk tanaman dan sebagainya. Jadi kelihatannya tidak boleh mengorbankan itu. Terus menarik itu yang 10 menit mencapai itu sebenarnya konteksnya sebenarnya kalau dalam teori urban design itu complexity ya. Jadi ada kota konvensional itu biasanya kotanya itu nyebar, Pak. Jadi dulu kalau teori lama ya, old school-nya ya. Zonasi itu dibagi-bagi. Ini zona permukiman, ini perkantoran, ini pendidikan gitu. Sehingga kalau kita dulu tahun ke kota mana gitu ya, kalau ke zona perkantoran jam 10 malam itu udah kayak kota hantu. Karena dia tersegregasi dengan
blocking zona. Nah, tren sekarang kita disebut dengan compact city. Jadi mixed land use. Jadi dalam kota itu compact, nggak nyebar ke, kalau dulu kan nyebar ke sini. Iya. Makanya kan ada expand perkotaannya. Sekarang Jadi compact. artinya mungkin disebut kota mandiri gitu. Jadi semua fasilitas umum dan fasilitas sosial ada di Iya, satu mixed land gitu use, iya. Jadi compact city. Nah, di mana pencapaian ke antar fasilitasnya itu terkenal dengan prinsip 10 minute city. Ya, ya. 10 minute city itu ke setiap fasilitasnya itu tidak lebih dari 10 menit. Untuk Itu nggak mendapatkan ruang hijau itu ya. Betul, itu nggak mungkin kalau nggak compact kotanya. Iya. Kalau dia luas, dia pasti akan lebih dari 10 menit. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi memang ini menerapkan kota yang efisien. Jadi tren-tren kota sekarang yang seperti itu. Ya. Nah, ini menarik yang prinsip kedua ya, kalau soal 100% integrasi seluruh penduduk kan masalah. Memang salah satu pertimbangan kita milih di sana itu kan masalah mereka itu kan masyarakatnya juga toleran terhadap pendatang, kemudian juga miniatur Indonesia ya, ada toleransi dan juga kerukunan gitu ya. Saya kira itu insya Allah lah bahwa bangsa kita kan bangsa besar ya, yang memang penuh dengan kerukunan yang 100% integrasi. Tetapi saya menarik yang tadi 10 menit sudah dibahas oleh Pak Agus gitu ya. Ini yang ketiga nih, indikator yang ketiga dari Bhinneka Tunggal Ika itu kan bagaimana ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif ataupun inklusif terhadap gender gitu ya. Nah, kira-kira dari mungkin Pak Heri dulu deh, bagaimana nih sebenarnya dari teknik sipil pun bagaimana nih mengenai ruang-ruang publik itu, pertimbangan-pertimbangan apa saja sih yang perlu dilakukan, terutama nanti dilengkapi oleh Pak Agus juga ya, bahwa kearifan lokal pun harus tercermin di dalam desain bangunan, apalagi yang responsif terhadap gender, dan bahkan mungkin kalau tidak salah saya baca juga memang harus kota ramah anak juga gitu ya. Silakan Pak Heri. Mungkin di sini yang perlu disorot juga itu adalah bagaimana itu ruang terbukanya itu dirancang. Artinya tapi tetap di sini harus aman nyaman gitu ya. Dalam artian mungkin penggunaan materialnya, kemudian desainnya sendiri, kemudian juga nanti akses dan sebagainya. Nah, tapi mungkin itu bisa kita kaitkan juga dengan di yang pertama tadi, bahwa di situ penggantian ruang hijau. Artinya kalau saya lihat di sini, di samping untuk universalnya, tapi juga pengen menjaga konservasinya. Ya, sehingga makanya mungkin di situ tadi disebutkan bahwa 100% itu harus diganti. Dalam artian misalnya kita menebang pohon, pengaruhnya kemana, itu yang dicari. Oh, pengaruhnya nanti ke misalnya masalah konservasi airnya. Nah, itu bagaimana supaya konservasi airnya tetap terjaga, tapi pembangunannya tetap dapat dilakukan. Arahnya nanti, makanya mungkin munculnya adalah konsep Spong City dan Forest City. Dan Spong City kan kalau Forest City ya hijaunya, tapi kalau Spong City kan enggak, artinya boleh dimanfaatkan, tetapi airnya ini dikelola. Itu supaya itu, jadi arahnya ya tadi. Tapi kalau untuk bangunan tadi atau untuk ruang terbukanya, bagaimana kita dalam pemilihan material maupun konsepnya itu bahwa itu aman dan nyaman. Itu tidak bisa lepas dari sana, tetap harus mengarah ke sana. Ya, jadi memang ini kaitannya juga dengan tadi ya, aksesibilitas dan mobilitas itu kan harus cepat ya. Dengan konsep tadi compact city gitu ya, sehingga nanti beberapa indikator yang nomor 3 itu kan terlihat jelas bahwa 80% itu kan perjalanan itu dengan menggunakan transportasi publik ya. Nah, dan saya yakin pasti mobil listrik dan sebagainya kelihatannya, karena kan harus ramah lingkungan kalau dilihat dari rencana induk itu kan. Tapi mungkin juga sudah diarahkan ke ini ya, Prof, ya, ke arah kalau sekarang itu kan kita transportasi itu dari rumah ya. Nah, tapi kayaknya nanti ini arahnya sudah full to full gitu ya. Ya, kita pernah bahas kalau nggak salah di sistem logistik juga ya, bahwa yang dimaksud dengan 10 menit itu masa kemana-mana 10 menit, sebenarnya kan dalam konteks compact city ya, 10 menit ke fasilitas umum yang ada di dalam satu zonasi kan gitu ya. Kemudian ada indikator juga 50 menit koneksi transit ekspres ya, dari KIPP ke bandara, katakanlah yang di sementara ini kan di Balikpapan kan gitu ya. Selama ini kalau kita lihat ya, ukurannya ke KIPP itu memang masih
sekitar 2 jam ya. Kalau kereta bisa, Pak? Kondisi sekarang. Oh iya, kalau Jadi dari Balikpapan kita kan kalau dari sisi utara menuju ke IPP itu kan ya dari di sisi utara Teluk Balikpapan ya itu kan mungkin sekitar 2 jam. Kalau sekarang 2 jam. 2 jam. Nah, indikator di sini tentu diharapkan hanya 50 menit tadi dengan adanya tol, mungkin nanti ada jalur kereta api dan sebagainya. Rasanya dengan indikator kurang dari 50 menit dari turun dari bandara langsung ke tol itu ya, melingkar dan Sepaku ya akhirnya sampai ke titik nol. Nah ini terkait dengan beberapa indikator gitu ya. Kalau Pak Bembi kemarin kan jalannya kemana ke titik nol? Lewat sisi selatan ya dari Penajam Pasar Utara, selatan Teluk Balikpapan maksudnya. Itu kan dari Kabupaten PPU kan. Kan kalau ke titik nol kan ada 2 alternatif ya. Dari Balikpapan langsung atau dari Balikpapan nyebrang dulu 15 menit Teluk Balikpapan ke PPU baru ke titik nol. Nah kelihatannya jalur yang kedua ini ya Pak Bembi ya. Menarik ya teman-teman, nanti kita lanjutkan ya, kita baru membahas 3 prinsip yang pertama, nanti masih ada 5 lagi, kita akan bedah indikator-indikator untuk 5 prinsip berikutnya. Kita jeda dulu. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah bermain tanah airku Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah bermain tanah airku Indonesia. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah bermain tanah airku Indonesia.
pemirsa UGTV, diskusi tentang prinsip dasar pembangunan IKN beserta indikator kinerja utamanya kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas 3 prinsip dasar jadi udah 9 indikator ya. Kita sekarang sekaligus saja yang prinsip nomor 4 ya, rendah emisi karbon dan sirkuler dan tangguh gitu ya. Karena ini juga tindak lanjut dari visi kota berkelanjutan ya. Ini saya tertarik untuk yang rendah emisi karbon ini tentang energi terbarukan nih, bahwa kedepannya 100% kebutuhan energi ibu kota Nusantara itu akan disuplai dengan energi terbarukan. Dan memang di dalam super hub ekonomi itu ada 2 klaster utama industri yang akan dibangun di sana. Pertama adalah klaster industri teknologi bersih. Jadi nanti pabrik-pabrik solar cell, kemudian juga mobil listrik gitu ya. Dan juga klaster yang nomor berikutnya nomor 2 itu adalah semua industri di sana itu emisi karbonnya rendah gitu ya. Tetapi saya mungkin Pak Beni sendiri mengenai potensi energi terbarukan ya. Ternyata rasanya cukup besar ya. 100% kebutuhan energi ibu kota Nusantara ini ternyata harus disuplai terbarukan. Kira-kira setelah ke sana mungkin nggak 100% bisa tercover dengan EBT itu? Ya, sebetulnya kan kalau sekarang kan ada teknologi namanya smart grid. Ya. Smart grid ini sebetulnya kan menggabungkan dari berbagai energi ya, dari mulai sekarang konvensional ya tentunya, kemudian ada energi surya ya, kemudian ada energi bayu atau angin ya, kemudian air juga semua. Ini semua sebetulnya nantinya kalau kita bicara 100% energi terbarukan nantinya pasti diupayakan akan disuplai oleh energi terbarukan ya, entah itu mungkin dari tenaga bayu, tenaga bayu, mungkin dari tenaga surya dan sebagainya. Namun tentunya ada sistem smart grid yang akan mengatur ya, sebenarnya switching ini sistem ini ya. Mengatur kalau sekarang ini kan kita mungkin lebih banyak supply itu satu arah ya, dari pembangkit ke residential area. Nah, nanti ada feedback sebenarnya dari ini tentang penggunaan energi ini, sehingga tidak terbuang percuma. Energi bisa dialirkan ke tempat lain sehingga akan sangat efisien penggunaan energi ini gitu. Sesuai kebutuhan jadi artinya kalau kita hanya butuh 100 ya kita dapat 100 gitu. Kita nggak dikasih 1000, kita hanya pakai 100, 900-nya idle kan gitu ya. Nanti akan ada feedback sehingga nanti akan bisa terukur. Itu rasanya 100% itu rasanya akan bisa diwujudkan ya tentunya. Tapi tentunya dengan sistem switching ya, karena mungkin nggak mungkin misalnya katakan surya bisa menangani seluruhnya kan gitu ya. Pasti ada kombinasi dari berbagai jenis energi. Angin juga bisa. Angin ya, air. Bahkan mungkin ombak kan IKN juga pesisir selatan juga kan, Selat Makassar kan masuk IKN juga ya. Betul. Karena menurut undang-undang itu ada 68.000 hektar itu laut gitu. Yaitu yang dari sisi ke arah timur gitu. Dan itu ada dari juga teknologi dari ombak juga ya. Nah, ini yang terkait dengan 60% penghematan energi. Nah, ini kaitannya dengan green building nih, Pak Agus nih. Ini kan ada 60% indikator penghematan energi untuk konservasi energi dalam bangunan. Itu konsep green building itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi green building itu sebenarnya standar. Standar ya? Sebuah standar. Kita ada namanya GBCI ya, Green Building Council Indonesia. Dia mengeluarkan sertifikat. Jadi ada asesornya datang untuk mengecek ada item-itemnya, dapat skor berapa, bisa lolos nggak dia mendapatkan sertifikat green building. Gedung-gedung pemerintah sekarang sudah menerapkan itu. Jadi semua perencanaan gedung-gedung pemerintah yang baru diminta sudah menerapkan prinsip-prinsip green building. Kalau nggak salah ada 9 indikator atau tentang green building, termasuk bagaimana dia konservasi energi, recycle dan sebagainya. Jadi harus terapkan. Jadi misalnya buangan kalau kita mandi itu kan airnya langsung dibuang, gitu ya. Atau dari wastafel airnya dibuang. Nah itu kalau green building dia harus punya sebuah konsep recycle air. Entah itu nanti untuk nyiram tanaman, entah itu untuk masuk ke dalam resapan dan sebagainya. Ada konsep seperti itu ya. Itu yang diharapkan nanti kelihatannya kalau
yang seperti ini nanti semua gedung-gedung perkantoran dan fasilitas publik wajib menggunakan prinsip-prinsip itu, sehingga nanti energinya akan rendah sekali. Jadi seperti misalnya penerapan bagaimana sirkulasi udara harus baik sehingga AC bisa minimal mungkin berkurang. Kemudian penerapan bidang-bidang kaca yang harus terlindung sehingga mendapatkan shading ya, nggak terpapar langsung dengan matahari sehingga panas di dalam bangunan tidak terlalu besar. Kayak seperti itu adalah penerapan green building. Gitu. Ya. Menarik ya, jadi artinya green wheel itu pun dari sisi desain dan sebagainya ya, penggunaan utilitas juga kan perlu ya, hemat air, hemat energi juga hemat gitu energi, ya. Lampu dan Bagaimana sebagainya. juga dengan selaras dengan alam juga ya, jangan semuanya AC gitu. Kalau memang secara terbuka ditata kan tetap bisa teduh juga kan gitu ya. Nah, ini juga kaitannya dengan ini Pak Heri ya. Jelas mengenai ketersediaan air baku dan air limbah ini kan nanti luar biasa juga nih. Ya. Ketika pembangunan bahkan mungkin sebagian besar penduduk sudah mulai bermukim di sana gitu ya. Ini terkait dengan prinsip sirkuler dan tangguh gitu. Ini kan terkait dengan kalau soal 10% dari wilayah yang diperuntukkan untuk produksi pangan itu jelas lah. Nanti kan ada, dan itu pernah dibahas sendiri ya mengenai pertanian berkelanjutan ya, serial IKN sebelumnya. Ini yang saya tertarik yang 60% daur ulang gitu ya. Limbah padat dan juga tentang air limbah nih. Nah, kira-kira dari sisi infrastruktur ini kan ini perlu dipikirkan juga ya, karena ketika penduduk makin banyak ini kan kebutuhan air baku ya, tadi kan sempat ada sepaku semoi gitu ya. Ya mungkin Pak Heri bisa sedikit memberikan. Mungkin kalau kita lihat yang dari limbah padat ya Prof. Ya. Kalau limbah padat ini kan terkait dengan sampahnya ya. Ya. Nah, itu memang harus dipikirkan. Tentunya sudah ada planning ya, karena di sana kan cukup luas dan banyak lokasi-lokasi yang bisa untuk membuat TPA lah. Tapi mungkin sistemnya pun sudah akan berubah ya. Bukan yang open dumping lagi ya. Mungkin sudah akan menggunakan sistem-sistem yang baru di mana sampah itu tidak bau dan sudah bisa dipergunakan lah. Bahkan mungkin bisa jadi nanti dari sampah ini akan menghasilkan energi, Pak Bambi. Jadi energi dari sampah ini yang akan bisa digunakan. Kemudian kalau untuk limbah, ya itu tadi, limbah itu memang harus dimaksimalkan bagaimana penggunaan airnya tadi yang sistem recycle, baru nanti yang memang benar-benar limbah gitu ya, artinya yang kita akan pisahkan itu mesti yang grey dan itu. Kemudian nanti bagaimana sistem pengolahan limbahnya, gitu ya. Artinya tidak semua limbah langsung dibuang, mungkin bisa direcycle, tetapi ya memang kalau yang limbah-limbah tertentu ya, misalnya yang B2B kan mau nggak mau harus dibuang gitu ya, tapi atau diolah dulu lah minimal kan bisa menjadi alternatif nanti, baik mungkin bisa untuk mendukung juga untuk untuk penyediaan pupuk dan sebagainya. Saya kira itu memungkinkan dalam artian, tapi ya tadi bagaimana nanti pengelolaannya, dalam artian bagaimana pengelolaan dan jaringan limbahnya sama penyediaan instalasi pengolahan limbahnya. Ya memang dari sisi infrastruktur pasti disiapkan lah bagaimana instalasi. Saya kira sudah ya. ada planningnya. Tapi yang jangan lupa juga ini kan budaya kita juga ya, orang-orangnya, masyarakatnya juga ya, kemudian lingkungan juga penting gitu ya, membangun budaya terhadap peduli lingkungan, memilah dan sebagainya, memilih dan sampah dan seterusnya juga mungkin perlu disosialisasikan juga gitu ya tentang budaya ini. Nah baik, kita bergerak ke prinsip yang nomor 6 nih, aman dan terjangkau. Ini sangat menarik nih, ada ranking 10 besar kota paling layak huni. Nah ini sebenarnya ini setiap tahun itu kan ada namanya itu Livable City Index ya, dari The Economist Intelligence Unit. Ini luar biasa nih, 10 besar. Nah sekarang untuk sedikit gambaran buat pemirsa ya, untuk versi tahun 2022 ya, yang masuk 10 besar itu mana aja gitu ya. Yang nomor pertama Vienna gitu. Pak BMB tahun ini kan entry point ke Eropa itu kan biasanya ke Austria gitu ya. Kemudian yang menarik itu ada Copenhagen. Denmark. Kemudian yang menarik ada 3 kota di Kanada itu masuk ke 10 besar. Calgary, Vancouver, sama Toronto. Toronto. Kemudian ada Frankfurt, Jerman 1.
kemudian ada Amsterdam masuk gitu ya. Swiss 2, Zurich dan Jenewa. Kemudian nomor 10 itu berdua nih, Osaka dan Melbourne gitu. Nah kalau dilihat, ini kita kan maunya sejajar dengan mereka yang tahun 2022 nanti 2045 gitu ya. Tapi kalau lihat dari geografisnya kok didominasi di subtropis gitu. Gitu kan? Ya istilahnya kan apakah, nah mungkin pemirsa sendiri untuk penilaian livable city ini ada 5 kategori. Ini kaitannya nanti dengan bagaimana IKN dibangun ya. Yang pertama adalah stabilitas. Keamanan, kriminalitas, jangan banyak demo. Ya memang itu menjadi pertimbangan orang itu kan untuk kenyamanan kan gitu ya. Yang kedua adalah layanan kesehatan. Kita tahu persis nanti akan dibangun klaster industri ekowisata dan wisata kebugaran dengan rumah sakit yang untuk pencegahan istilahnya itu untuk kebugaran. Kemudian yang kategori yang ketiga penilaian itu adalah kebudayaan dan lingkungan. Gitu ya, bagaimana budaya setempat gitu ya, mengenai kuliner. Yang keempat edukasi, pendidikan. Dan yang kelima baru infrastruktur, jalan, kemudahan akses dan mobilitas gitu ya. Nah, Pak Bembi sendiri kan gimana nih, kan kalau tadi Copenhagen itu kan dekat-dekat dengan Swedia juga ya. Iya. Yang saya heran itu ya, nanti dibahas dengan nyaman dan efisien juga ya. Negara Skandinavia itu kalau pemeringkatan itu selalu masuk 10 besar gitu ya. Rata-rata loh, apapun ya. Nanti kita lihat juga yang di pemeringkatan e-government index. Mungkin Pak Bembi sendiri memang ada bedanya nggak? Kan pernah di Australia juga, apakah sempat ke Melbourne gitu kan dengan tramnya yang luar biasa tapi listrik gitu ya, silakan. Iya, kalau lihat tadi Skandinavia ya mungkin ya. Memang kalau kita ke negara-negara Skandinavia kayak Denmark, ya Swedia, kemudian Norway, memang di sana tuh penduduknya santai, gitu. Kita ngelihatnya ya, gitu ya. Kalau lihat banding di Jakarta, di Indonesia kan kita kan hektik sekali ya. Kalau lihat kota kayak mungkin New York juga sama gitu. Ya. Di sana tuh santai gitu. Kemudian saya mungkin setiap hari sana naik transportasi umum ya, bis ya. Itu nyaman sekali gitu. Nggak pernah penuh busnya gitu ya. Dan on time terus gitu. Jadi kita selalu bisa memprediksi waktu, misalnya dari rumah atau dari apartemen sampai ke kampus misalnya. Bisa cuma 5 menit ya 5 menit, nggak pernah masih dari situ. Nah itu jadi perjalanan itu terukur gitu ya? Terukur, gitu. Kita bisa mengatur waktu dengan baik, jadi kita nggak buru-buru gitu. Nah ini mungkin juga, kalau kita di Jakarta mungkin kita terlambat 5 menit saja berangkat, itu dampaknya bisa jauh. Nah di sana kita nggak menemui itu, gitu. Jadi kita santai, mungkin itu yang, mungkin hidupnya akan jadi lebih nyaman gitu di sana ya. Gitu. Nah kalau di Melbourne itu kota yang ramai ya gitu. Kalau dibandingkan dengan Skandinavia, Melbourne ini termasuk yang ramai gitu, yang penduduknya relatif banyak dan aktivitas kota juga sibuk. Transportasi publik dengan tramnya luar biasa kan ya. Iya kan, kita mesti hati-hati juga ya. Jadi pertama kali saya ke sana itu saya pikir kok ada mobil atau motor mungkin di traffic light itu mereka melintang begini ya. Karena mereka kalau mau belok kanan tuh mereka mesti melintang dulu gini karena ada tram soal. Jadi ngaturannya berbeda dengan kota-kota lain. Nah, ini juga mungkin, tapi kalau masuk dalam 10 besar ya mungkin secara penduduknya memang serba mudah sih ya, transportasi dan sebagainya semua serba terukur. Perkiraan kan sekitar 2 jutaan ya nanti tahun 2045 estimasi penduduk di IKN ya. Rasanya dengan mulai dari titik nol ya, aksesibilitas dan mobilitas. Tadi kan untuk kota layak itu kan, layak huni itu kan salah satu yang aspek kelima itu kan infrastruktur termasuk jalan. Tadi dengan adanya 10 menit untuk yang akses ke ruang publik, kemudian yang 50 menit ke bandara. Rasanya dengan gambaran 10 kota besar yang saat ini menduduki 10 besar kota layak huni tahun 2022, rasanya sih masih mungkin ya. Itu kan kita masih punya waktu gitu ya. Kalau dari sisi infrastruktur, aksesibilitas mobilitas Pak Heri gimana nih? Karena dengan transportasi publik itu kan menjadi kata kunci juga untuk kota layak ini. Ya, kalau kita lihat sekarang kan memang di samping itu ya tadi mungkin kalau di dalam KIPP-nya sendiri itu kan karena baru semua itu mungkin lebih mudah dirancang gitu ya Prof ya. Tapi mungkin juga yang tadi mungkin 50% ke bandara. Kalau kita lihat kalau sekarang mungkin 2 jam ya, tapi 2 jam kan kita tahu jalannya dan kita paling kecepatan bisanya 40-50 gitu ya. Nah, tapi nanti kalau memang kemarin terakhir itu udah ada desain tolnya gitu ya. Tolnya itu mungkin nanti sampai bandara. Nah kalau tol ya memang bisa di bawah 50 karena secara jarak itu nggak jauh sebetulnya. Cuma karena jalannya itu kecil, kemudian
yang tadi alinemennya yang cukup curam gitu ya. Nah itu akan pengaruh saya kira kalau untuk ini. Kemudian juga nanti kan saya yakin yang akan dikembangkan juga masalah pelabuhan ya. Ya. Pelabuhan itu mesti akan dikembangkan di yang di PPU-nya ataupun di Balikpapannya kan juga sekarang kalau nanti jembatan Balang itu sudah terwujud kan itu atau sudah sebetulnya sudah terbangun ya. Sekarang tinggal penghubungnya saja kan yang belum. Itu nanti akan memangkas waktu yang cukup pendek lah. Jadi ya memang untuk indikator ini sebenarnya kan benchmark internasional ya, ranking 10 besar itu di satu sisi memang ambisius, tetapi di satu sisi ya memang masih ada waktu lah untuk mengejar dengan gambaran tadi. Tapi kan tetap mendingan di pulang kampung kan ya daripada. Nah, itu yang tidak bisa meskipun apapun kondisinya tetap di kampung halaman paling enak. Baik, kita nih udah di penghujung, kita coba yang indikator nomor 7 ya. Saya menyoroti ini prinsip nyaman dan efisien melalui teknologi ya. Lagi-lagi ada pemeringkatan nih Pak Bendi ya. Itu mewujudkan e-Government Development Index. Ini juga rutin dikeluarkan oleh PBB gitu ya. Kemarin itu terakhir itu 192 negara. Ini Indonesia nomor 77 gitu ya. Dengan indeksnya 0,716 lah. Kalau yang dimaksud ini kan target kita adalah very high ya. Sangat tinggi. Batas indeks sangat tinggi itu udah 0,75. Nah 10 besarnya, mungkin 5 besarnya dulu lah. Lagi-lagi Denmark. Tadi Copenhagen yang masuk nomor 2 di bawah Vienna ya. Sekarang nomor 1 e-Government Development Index itu adalah Denmark. Nomor 2 lagi-lagi Skandinavia, Finlandia. Oh, ya, Finland. Nomor 3 Korea. Nomor 4 ke Kutub Selatan, New Zealand. Oh, oke. Nomor 5 Pak Bembi menyelesaikan S3. Di Perth ya? Swedia, yang S2 ya, Swedia. yang pas ini, yang Ya, pas Swedia. penelitian itu ya, yang Wood. Nah, very high itu 0,75, sekarang 0,71 gitu ya. Ini menurut Pak Bembi sendiri nih, ambisius juga nggak? Atau mungkin dengan meng-compare dengan, udah lama kan di Swedia juga gitu ya. Bagaimana e-government-nya? Karena kalau untuk pemirsa ya, untuk sedikit gambaran ya, pengukuran e-government ada 3 sub-indeks ya. Pertama adalah online service index, layanan online. Ditanya 180 pertanyaan, ya dia ini ada, itu 180 item fitur-fitur pelayanan online. Yang kedua ini yang mungkin bisa kita bangun ya, infrastruktur telekomunikasi. Dan yang ketiga adalah human capital di bidang IT. Mungkin tanggapan singkat nih di penghujung acara bagaimana nih? Nah itu kembali ke pasti indikatornya layanan publik ya. Gimana masyarakat itu merasa terlayani dengan baik. Kalau bicara internet kita nggak usah bicara dengan negara Skandinavia, itu internet luar biasa cepat. Gitu ya. Jadi makanya nanti di IKN itu kan yang pertama, layer pertama adalah energi pasti ya. Kemudian jaringan telekomunikasi, yang kedua baru kemudian kita bicara masalah data dan sebagai layanan sebagainya. Nah ini yang kalau ini tertata dengan baik, terancang dengan baik, saya rasa saya sih optimis ya menjadi itu. Karena kota ini dibuat. Hanya bedanya kan kita beda iklim ya. Iklimnya ini yang mungkin bisa, makanya bangunan-bangunan sebagainya, masalah infrastruktur itu mungkin bisa didesain supaya terasa nyaman juga, walaupun itu ada di IKN yang bukan di subtropis ya gitu ya. Nah itu mungkin ya. Ya menarik memang sebenarnya pemirsa GTV ini kalau kita bedah satu persatu ya memang tidak cukup 1 hari lah. Sehingga kenapa serial hari ini sebenarnya kita sepakat adalah prolog. Nanti akan kita bedah per sektor, per program, per pentahapan gitu ya. Tetapi muara akhir dari pembahasan kita sebenarnya yang mungkin salah satunya adalah bermuara ke prinsip yang nomor 7 ya, bahwa peluang ekonomi untuk semua. Di situ ada 3 indikator yang ini yang menjadi sebenarnya pertimbangan juga ya kenapa dipindahkan. Pertama, nanti tidak ada kemiskinan 0%. Ini adalah amanat dari tujuan pembangunan berkelanjutan, pilar pertama lagi kan gitu ya. Kemudian yang kedua nanti pendapatannya sangat tinggi per kapita. Jadi artinya menjadi kedepannya tahun 2035 bahkan mungkin dimulai dari sampai 2045 itu IKN itu adalah yang
per penduduknya itu pendapatannya adalah paling tinggi di Indonesia. Dan jangan lupa ini masalah disparitas pendapatan juga, bahwa nanti tahun 2045 IKN itu adalah tidak ada ketimpangan yang diukur dengan Gini rasio gitu ya, bahwa memang betul-betul tidak ada disparitas pendapatan antar warga di IKN. Saya kira sangat menarik pemirsa GTV. Ya sekali lagi kami berempat ini hanya membahas secara sekilas tentang prinsip dasar dan indikator kinerja dalam pembangunan IKN. Nanti akan kita teruskan dengan serial berikutnya yang lebih detail untuk setiap sektor, terutama kaitannya dengan membahas rencana induk pembangunan IKN. Mudah-mudahan perbincangan kami dalam serial IKN tentang IKN terkait dengan rencana induk ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.